Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, pada setiap Ahad pagi pekan kedua pembahasan kita tentang hadis dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala yang meninggal tahun 600 Hijriah. Di pertemuan terakhir kita baru atau sampai pada pembahasan hadis yang ke-5 ya, yaitu tentang dilarangnya seseorang kencing atau buang air kecil di air yang daim atau air yang tidak mengalir, air yang menggenang. Kemudian apalagi dia malah setelahnya tsumma yaktasilu minhu, ya mandi di genangan air tersebut, ya seperti kolam atau bak yang memang tidak mengalir. Nah, pada pagi ini kita lanjutkan hadis yang ke-6 dan ke-7 ya, dan di sebagian kitab diberi nomor hadis yang ke-8 dan yang ke-9 yaitu tentang sifatu tathhiri ma walagha fihi al-kalb, tata cara mensucikan wadah atau bejana ya, atau gelas atau piring dan yang sejenisnya yang dijilat oleh anjing atau anjing minum dari bejana tersebut. Ada tata cara membersihkannya di dalam syariat Islam. Kita akan bahas dua hadis. Hadis yang pertama hadis ke-8 atau hadis ke-6 tadi di sebagian penomoran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa li muslimin ulahunna bit-turab. Ini hadis yang pertama yang akan kita bahas, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum," apabila
seekor anjing minum di salah satu bejana kalian atau di bejana milik salah satu dari kalian, maka falyaksilhu sab'an, cucilah sebanyak 7 kali. Wali muslimin, dan di dalam Sahih Muslim dengan tambahan ulahunna bitturab, ulahunna bitturab, yang pertama kalinya dicuci dengan campuran tanah. Ini hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah ya, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya, walahu fi hadits Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Walahu maksudnya li Muslim ya, dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Jadi dari sahabat yang lain. Kalau tadi yang pertama Abu Hurairah, sekarang di Sahih Muslim dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walagal qalbu fil ina faghsiluhu sab'an wa 'affiru thaminata bit-turab. Ya, dari hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walagal kalbu fil ina, apabila seekor anjing ya minum, walaga itu minum cara hewan ya, yaitu dengan cara, nanti akan kita jelaskan, dengan cara dia itu mengeluarkan lidahnya dan terus mengulang-ulanginya sambil mengambil air sedikit demi sedikit di bejana tersebut. Dan semua hewan yang berkaki 4 itu seperti itu ya rata-rata minumnya. Maka faksiluhu sab'an, cucilah yakni 7 kali, wa afiru thaminata bit-turab. Nah ini ada bedanya di sini, dan campurkan atau tuangkan yang ke-8-nya dengan tanah. Ya, jadi di sini ada 2 hadis tentang tata cara mensucikan bejana atau segala sesuatu yang terkena liur ya atau jilatan anjing. Pembahasan pertama di kitab Mauridul Afham ya, di Syarhi Umdatul Ahkam ya, karya Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Salih Al-Fauzan ya, biasa beliau memberikan terjemah atau biografi perawi yang belum disebutkan. Dan dari 2 hadis tadi yang belum disebutkan adalah Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Siapa sahabat yang mulia ini? Beliau Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat yang mengikuti Bai'atur Ridwan tahta syajarah, salah satu sahabat yang mengikuti Bai'atur Ridwan menjelang perjanjian Hudaybiyah itu di tahun ke-7 Hijriah, di bawah pohon, yang keutamaan para sahabat yang mengikuti Bai'atur Ridwan itu dijamin masuk surga. Disebutkan wa kana yumsiku bi aqsaniha an wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena baiatnya di bawah pohon yang cukup rindang dan banyak ranting-ranting yang menjulur ke bawah, maka Abdullah bin Mughaffal inilah yang menghalangi ranting-rantingnya dari terkena kepala dan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga, Abdullah bin Mughaffal ini adalah salah satu dari 10 sahabat yang diutus oleh Umar bin Khattab ke Basrah ya, salah satu kota besar di Irak saat itu,
Untuk apa? Liyufaqihun nas, untuk mengajarkan fikih kepada orang-orang di sana. Artinya untuk mendakwahkan Islam secara umum dan mengajarkan yufaqihun nas, mengajarkan syariat atau fikih Islam. Kemudian balik lagi ke Madinah karena memang aslinya orang Madinah, akan tetapi thumma tahawwala ila al-Basrah, beliau kembali pergi ke Basrah lagi dan malah beliau membangun rumah di sana, di dekat Masjid Jami' Basrah. Beliau menjadi ulama di situ, Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, sampai akhirnya meninggal di Basrah itu pada tahun 60 Hijriah. Pada tahun 60 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Itu seringkas atau sekilas biografi ringkas beliau, siapa Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sekarang kita ke takhrijnya dan tidak ada masalah karena ini di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, artinya secara derajat hadis sudah pasti sahih. Tetapi yang dibahas adalah beberapa redaksi atau kosakata yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi hadis pertama, hadis Abu Hurairah, itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari di Kitabul Wudu. Kitabul Wudu, babu idza syaribal kalbu fil ina, bab apabila anjing minum dari wadah atau dari bejana. Nomor hadis sekian, nomor hadis 172, dan Muslim nomor hadis 279 dari jalur yang sama dari Imam Malik, dari Abu Zinad, dari Al-Imam Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan lafaz yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ini adalah lafaznya atau redaksinya Imam Bukhari. Adapun dalam Sahih Muslim dengan jalur yang berbeda, tapi sampai akhirnya pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang ada tambahan lafaz di akhirnya, yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru inai ahadikum, sucinya wadah salah seorang milik kalian itu, idza walagha fihil kalbu, kalau seekor anjing menjilat pada wadah tersebut, sucinya adalah dengan cara an yaksilahu sab'a marrat, dia cuci sebanyak 7 kali, ulahunna biturab, yang cucian yang pertama itu dicampurkan dengan tanah. Kata para ulama, wa hadhihi riwayatu, riwayat Muslim ini atammu mimma qablaha, lebih sempurna lafadznya daripada riwayat sebelumnya yang ada di Sahih Bukhari. Karena di Sahih Bukhari tidak ada keterangan dicampur tanah. Cuma lafadznya itu hanya idza syaribal kalbu fi inai hadikum falyaksihum sab'an. Kalau anjing menjilat pada salah satu bejana kalian, maka cuci 7 saja. Nah, di Muslim ada keterangan lafadz tambahan ulahunna biturab. Yang pertamanya itu cucian airnya itu dicampur pakai tanah. Adapun hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, tadi sudah disebutkan, itu dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim dengan sanadnya, dengan jalurnya sampai pada Abdullah bin Mughaffal, yang awalnya di situ beliau mengatakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlil kilab, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semua untuk membunuh anjing. Semua anjing harus dibunuh. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah begitu. Kemudian
ditanyakan kepada Rasulullah SAW oleh Abdullah bin Mughaffal, ma baluhum wa balul kilab. Ya, apa urusannya kita semua dengan urusan anjing-anjing itu? Ya maksudnya tidak salah apa-apa disuruh diapakan? Dibunuh. Kemudian akhirnya thumma rakhasa fi kalbis saidi wa kalbil ghanam. Ya, jadi tidak semua jenis anjing yang disyariatkan untuk dibunuh, akan tetapi ya ada anjing-anjing yang justru tidak boleh dibunuh, yaitu anjing said, anjing buruan, dan anjing ghanam, anjing untuk menjaga peternakan, yaitu kambing. Ini tidak boleh dibunuh. Adapun anjing yang dibunuh yang jelas di dalam hadis yang sahih tentang fawasik, hewan-hewan yang fasik, adalah al-kalbul aqur, yaitu anjing gila atau anjing yang suka menyerang. Ya, baru habis itu waqala, Nabi SAW melanjutkan sabdanya, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, atau fil ina faksiluhu sab'an. Kalau salah satu anjing menjilat atau minum dari bejana kalian, maka cuci 7 kali. Nah ini yang beda lagi sendiri. Wa'afirut thaminata bitturab, dan taburkan atau campurkan yang ke-8 dengan tanah yang ke-8, ya. Dan nanti ada penjelasan ulama maksudnya bagaimana ini. Tadi yang pertama dan totalnya 7. Sementara hadis Abdullah bin Mughaffal 7 itu seolah air semua, baru yang ke-8-nya diapakan? Ditaburi atau dicampuri tanah. Sebelum ke fikih hadis ada beberapa kosakata juga yang perlu diperjelas. Yang pertama, idza syariba. Syariba yashrabu syarban, artinya minum. Iya. Tapi kata para ulama dikatakan walagho, lafaz walagho ini lebih banyak dalam riwayat. Kalau syariba itu artinya minum, dan kita juga minum, tapi kita minumnya tidak kayak seperti itu ya tata caranya. Tapi kalau walagho itu ya lebih khusus untuk hewan-hewan seperti anjing, kucing, dan yang sejenis itu, yaitu namanya walagho. Ya, walagho yalagu bulughon, ya, yaitu idza syariba au adkhala tarfa lisanihi wa harrakahu, apabila hewan tersebut minum dengan cara mengeluarkan lidahnya atau lisannya, kemudian dia gerak-gerakan lisannya itu untuk memasukkan sedikit demi sedikit air yang menyangkut di lisannya. Wa harrakahu, dan terus dia gerakkan sampai selesai. Itulah walagho. Al-kalbu, ya kita semua tahu al-kalbu apa artinya? Anjing. Sesuatu yang diketahui kalau didefinisikan malah ribet, ya, malah jelimet. Apa definisi anjing? Maka kita bilang ya anjing, sudah begitu ya. Apa definisi air? Ya air, begitu. Karena sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang diketahui, dikenal, dilihat, kalau didefinisikan malah ruwet, malah apa? Ribet. Coba antum mendefinisikan anjing apa? Hewan yang kakinya apa? 4. Ya kucing juga sama, gajah juga sama, kerbau, sapi. Tapi yang suka ngeces misalkan, ya sama, ada hewan lain juga yang begitu. Jadi makanya cuma dikatakan oleh para ulama al-kalbu huwal hayawanul ma'ruf. Anjing adalah hewan yang sudah diketahui bersama. Dan al di situ idza walagal kalbu, al-kalbu, ya, itu alnya fungsinya dalam ilmu nahwu itu adalah lil istighraq. Semua jenis anjing, anjing apapun, kalau minum dari bejana itu maka hukumnya sama, membuat
cairan yang ada di bejana tersebut, dan bejana tersebut juga jadi najis. Kalau cairannya wajib dibuang, baik cairan, makanan, atau apa saja. Kalau bejananya, wadahnya, piringnya wajib dicuci. Jangan dibuang kalau piringnya mah, tapi dicuci 7 kali. Dan tata cara mencuci najis ini khusus pada najis air liur anjing saja. Ya. Khusus hanya untuk mensucikan ya wadah-wadahan atau segala sesuatu yang terkena air liur anjing. Dan itu sekali lagi semua jenis anjing, baik itu anjing yang memang harus dibunuh ataupun anjing yang tidak dibunuh. Artinya anjing yang diizinkan untuk dipelihara, seperti kalbis said, anjing buruan, wa hirasatil masyiyati waz zara', dan anjing-anjing yang bertugas untuk menjaga pertanian dan peternakan. Iya. Fi inai ahadikum, di salah satu bejana kalian, ini adalah kharaja makhrajal ghalib. Disebut dalam ilmu kaidah, disebut syai'un kharaja makhrajal ghalib, artinya umumnya. Ya, umumnya anjing itu suka menjilat dari wadah. Tapi bisa jadi ya bukan dari wadah. Misalkan anjing suka menjilat pakaian, maka sama, baju pun dibegitukan cara mensucikannya 7 kali. Pakaian misalkan ya, atau lidahnya anjing tersebut menjulur ke bagian yang lain, terkena perabot yang lain selain bejana itu, maka sama ya. Ini masuknya adalah ina ini dalam bab kharaja makhrajal ghalib ya, umumnya. Bukan berarti kalau anjing itu mengenai sendal kita terus sendal kita nggak dicuci seperti itu, tidak. Tetap cara mencucinya sama, karena ilatnya satu, yaitu terkena apa? Air liur atau najis air liur anjing. Sab'an, 7 kali. Di Sahih Muslim ada kata-kata marrat, sab'a marrat. Ini lebih jelas, yaitu 7 kali ya, dan itu maf'ul mutlak dalam ilmu nahwu. Aslinya falyaksilhu marratin sab'an, cucilah ya marratin sab'an, yaitu berkali-kali sebanyak 7. Iya, 7 kali cucian. Ulahunna biturab, ulahunna biturab, yang pertamanya dengan campuran tanah, biturab. Bi di sini, ba di sini, dalam ilmu nahwu ya konteksnya adalah lil musahabah, jadi untuk membersamai. Jadi tanah plus air dicampurkan, artinya ma'at turab, bersamaan. Nah itu, dan tidak ada kadar airnya berapa persen atau perbandingan tanah, pokoknya air saja dicampur dengan apa? Tanah. Begitu ya, itu yang pertamanya. Baru nanti yang cucian kedua air semua, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu semuanya pakai air. Nah, yang agak membingungkan adalah lafaz hadis Abdullah bin Mughaffal, wa afiru thaminata. Afiru yaitu udluku ya, digosok yang ke-8-nya ya, cucian yang ke-8 pakai tanah, biturab ya. Dan di Sahih Muslim fiturab,
bukan pakai ba tapi pakainya fa. Dan ini yang ada di Sahih Muslim, itu artinya beda. Kalau bit turab, ya, dengan tanah itu digosokkan dengan tanah. Kalau fi at-turab, ya, di dalam tanah itu diamblaskan, ya, dibelesekkan begitu, ya, ke tanah. Nah, begitu. Apa namanya? Dimasukkan begitu, ya. Dikumpulkan dulu tanah atau pasir, baru yang ke-8 malah dimasukkan ke dalam tanah. Tapi jadinya habis itu jadi bagaimana piringnya? Kalau yang terakhir justru ditanahin, dikasih tanah, jadi masih bertanah, ya. Ya ini mudah, kata para ulama, tinggal dilap saja atau dicuci lagi, tidak masalah. Intinya 7 kalinya sudah. Intinya 7 kalinya sudah, dan dengan tanahnya juga sudah. Nah, sekarang ke beberapa yustafadu minal hadith, yaitu faidah ilmiah atau fiqhiyah yang berkaitan dengan 2 hadis yang mulia tadi, hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Mughaffal. Ini ada beberapa pelajaran fikih terkait dengan 2 hadis tadi, ada 8. Ya, ada 8 pelajaran fikih. Yang pertama, 2 hadis tadi merupakan dalil yang menunjukkan najasatul kalb, menunjukkan najisnya hewan anjing. Ya. Jadi hewannya saja juga najis. Karena dari hewan itu keluar sesuatu yang najis. Yaitu apa? Udah begitu dari mulutnya lagi. Kalau dari duburnya jelas. Ini dari mulutnya. Yang kata para ulama, kalau sesuatu yang keluar dari mulutnya saja sudah najis, maka bagaimana dengan yang lain-lainnya? Ya, tentu, dan mulut itu di wajah, dan wajah itu bagian termulia dari makhluk hidup. Nah, kalau dari mulutnya saja keluar sesuatu yang najis, yang cara membersihkannya sehebat itu, ya, cara membersihkan najis tidak ada. Babi saja tidak begitu cara membersihkannya. Ya, ini khusus hanya pada najis apa? Air liur anjing. Ini berarti anjing itu sendiri adalah najis, najasatul kalb. Ya, Anda bisa bayangkan, ya, bagaimana orang-orang barat melihara apa? Anjing di rumah, bahkan tidur bersamaan dengan pemiliknya, naik turun ke sana kemari, ya, subhanallah. Padahal najis. Wa annaha aghladun najasat, dan liur anjing itu kategorinya adalah najis mughalladhah, najis yang parah, najis yang berat. Dilihat dari tata cara mencucinya, beda sendiri. Dia tidak seperti najis-najis yang lain. Wala farqa fi dzalika bainal kalbi al-ma'dhun fi istimalihi wa ghairi ma'dhun. Ini tidak dibedakan oleh Nabi SAW antara apakah itu anjing yang diizinkan untuk dipelihara, ya, yaitu seperti tadi, ya, ada 2 jenis anjing yang boleh diizinkan oleh Nabi. Yang pertama adalah kalbul masyiyah atau kalbul ghanam, ya, anjing untuk menjaga peternakan dan perkebunan. Yang satunya lagi kalbus said, anjing untuk berburu. Itu pun, ya, sekedar itu, ya, tidak dimasukkan ke rumah, ya. Jadi yang pertama, 2 hadis tadi merupakan dalil najisnya anjing. Yang kedua, najasatu ma walagha fihil kalbu, najisnya sesuatu yang terkena jilatan anjing tersebut. Wa in lam tadhhar fihi atharun najasah, walaupun tidak terlihat, tidak tampak darinya bekas jilatannya atau bekas najisnya. Kadang tidak ada bekasnya, ya, karena bisa jadi sudah mengering, ya, atau mungkin saking banyak
airnya mungkin ya satu mangkok misal, tapi kan tidak habis semua airnya satu mangkok itu, sehingga nggak kelihatan. Tapi kita tahu tadi anjing habis menjilat di situ, habis minum dari situ, maka itu semuanya jadi najis. Kenapa? Li'annal amra bil ghusli zahirun fi najasatil ina. Karena perintah Nabi untuk mencuci itu sangat jelas menunjukkan bahwa bejana tersebut dan juga airnya atau sesuatu yang dijilatnya itu juga najis. Dan dalil yang paling relevan dalam hal ini adalah lafaz Sahih Muslim yang disebutkan di situ tuhur ina ahadikum, tuhur ina ahadikum, ya sucinya bejana milik kalian itu kalau dijilat oleh anjing maka dicuci 7 kali. Jadi sucinya, kalau suci berarti sebelumnya, sebelum dicuci 7 kali tadi dengan tanah juga, itu menunjukkan masih najis walaupun tidak nampak najisnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari fikih yang bisa kita ambil dari dua hadis tadi adalah wujubu tathhiri ma walagha fihi al-kalb. Wajibnya kita mensucikan ya bejana atau wadah-wadah apapun yang dijilat oleh anjing. Wajib disucikan ya, jangan dibuang. Yang dibuang tuh tadi cairannya atau makanannya. Li'anna najasatal kalbi agladun najasat, karena najisnya anjing itu tadi ya kategorinya najis mughalladah yang berat dan parah. Wa lu'abuhu wa kullu ma yakhruju min badanihi, semua ya air liurnya dan segala sesuatu yang keluar dari badannya. Min baulin berupa air seninya atau air kencingnya, au araqin atau keringatnya, wa ghairihima, dan semuanya selain yang itu najisun adalah najis. Itu yang ketiga. Jadi wajib mensucikan ya semua wadah yang terkena jilatan anjing. Yang keempat, i'tibarus sab'i fi adadil ghasalat. Jumlah mencucinya harus diperhatikan, yaitu 7. Walaupun zahir yang ada di hadis Abdullah bin Mughaffal 8, yaitu yang ke-8-nya khusus tanah ya. Akan tetapi para ulama di sini akhirnya mereka ada khilaf sedikit ya, tidak terlalu berkepanjangan tentang mana yang lebih rajih dari dua lafaz tadi, karena sepintas artinya berbeda. Kalau hadis Abu Hurairah itu 7 itu sudah include pakai tanah yang pertama. Tapi kalau hadis Abdullah bin Mughaffal zahirnya 7 itu air semua, nanti tanahnya ke berapa? Ke 8. Nah, terus yang benar yang mana ini kata para ulama? Di antara ada khilaf. Di antara mereka ada yang mengatakan ar-rajih, yang rajih adalah hadis Abu Hurairah. Caranya seperti itu kata mereka. Ya. Jadi tetap 7 kali, tapi tanahnya itu yang pertama dicampur pakai air. Ya. Adapun hadis, terus mereka menjawab hadis Abdullah bin Mughaffal gimana, kan sama-sama sahih juga dalam Sahih Muslim. Mereka menjawab hadis Abdullah bin Mughaffal itu ya sebetulnya sudah 7 itu pakai air semua, tapi ya adapun tanah dibedakan karena memang jenisnya berbeda. Itu kata mereka. Faka'anna turaba qa'imun maqama ghaslatin fasumiyat thaminah. Nah dari sinilah makanya disebut 8, karena air sama tanah itu berbeda. Tapi tata caranya kata mereka adalah hadis Abu Hurairah begitu.
Dan mereka juga punya alasan kedua, qalu, mereka mengatakan wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ahfadhu man rawal hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu lebih hafid, lebih memahami tentang apa yang beliau riwayatkan. Iya. Karena itu beliau langsung dengar dari Nabi dan juga di masanya di Madinah. Ini alasan ulama yang merojihkan tata cara mensucikan bejana dari liur anjing itu adalah caranya dengan hadis Abu Hurairah. Dan ada di antara ulama minhum man rajjaha riwayat Ibnu Mughaffal. Nah, ada juga di antara ulama yang merojihkan riwayatnya Abdullah bin Mughaffal. Ya. Kenapa? Li'annahu zadal ghaslat ats-tsaminah. Karena di situ justru ada tambahan. Dan kaidahnya ya az-ziyadatu maqbulah. Tambahan itu diterima selama tidak bertentangan. Ya wa hadza la ba'sa bihi, dan ini tidak bertentangan, tidak apa-apa. Dan kata mereka juga alasannya wa fihi ma'nal ihtiyat. Ya, ada kehati-hatian. Ala kulli hal, bagaimanapun ya khilaf ini tidak terlalu signifikan, ya. Akan tetapi yang lebih wadih dan rajih, dan juga Bukhari meriwayatkan ya masalahnya ini, ya. Bukhari kalau sudah meriwayatkan ini lebih sahih daripada hanya sekedar yang meriwayatkan cuma siapa? Muslim. Ya, jadi wallahu alam, cara yang pertama lebih jelas. Lebih jelas ulahunna biturab. Dan juga supaya apa? Supaya tetap bersih itu bejana. Karena kalau justru yang terakhir, yang ke-8 pakai tanah, nanti bejananya jadi apa? Masih kotor dengan apa? Ingat ya, kotor itu bukan najis. Kotor tidak ada kaitannya dengan apa? Najis. Ya. Setiap yang najis kotor, tapi sesuatu yang kotor belum tentu apa? Najis. Tanah suci. Bahkan tanah bisa dijadikan untuk apa? Tayammum. Untuk apa? Tayammum. Nah, itu masalahnya itu aja. Masa nanti kita habis cuci 7 kali terus yang ke-8 pakai tanah, ya piringnya langsung kita pakai makan ngambil nasi begitu. Ya, jadi banyak apanya nanti? Banyak tanahnya kan, seperti itu. Itu alasan ulama yang lain juga yang merojihkan tanah itu yang pertama saja. Ketika dicuci yang pertama kali pakai air itu disitulah. Baru yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7 air semua. Begitu. Yang kelima dari fikih hadis ini adalah bahwa ta'addudu al-ghaslat khasun binajasatil kalab. Ta'addud yaitu jumlah bilangan mencuci sebanyak 7 itu khusus pada najis anjing saja. Wala yuqasu alaihi ghairuhu kal khinzir. Dan tidak dikiaskan dengan najis lainnya seperti najis pada babi. Ya, babi juga najis, jelas. Bahkan zatnya, ya, zatnya babi itu najisnya mughalladhah juga, sama seperti anjing. Tapi misalkan bejana kena jilatan babi, maka bejana ini cukup dicuci berapa kali? 1 kali aja sampai bersih. Kalau memang butuh 2 kali ya 2 kali, 3 kali 3 kali. Pokoknya sampai apa? Bersih. Bahkan kata para ulama, kalaupun harus lebih dari 7 kali, silahkan. Ya. Karena tidak terkait dengan apa? Bilangan. Yang cuma terkait dengan bilangan tuh najis apa? Anjing. Jadi tidak bisa dikiaskan. Walaupun ada ulama yang mengkiaskan, akan tapi itu pendapat yang marjuh. Li'anna al-ibadat tauqifiyah, karena masalahnya ibadat itu hukum asalnya tauqif. Tauqif itu nggak boleh dilakukan kecuali jika ada apa?
dalil, ya, dan mensucikan najis itu ibadah. Gak boleh ngarang-ngarang. Wa hadhihi umurun la tudraku birra'yi wal qiyas, dan perkara seperti ini juga tidak bisa difahami dengan ra'yu, pendapat, dan juga qiyas. Iya. Kenapa coba 7? Kenapa nggak 70? Ya. Pegel ya 70 ya. Kenapa 7 nggak 3, nggak 5, nggak 9? Nah ini kan kita nggak tahu. Itu ya hikmah ibadah yang mahdhah. Cuma Allah yang tahu. Tapi ternyata hikmahnya setelah dicek oleh para ahli di akhir zaman ini tentang betapa bahayanya liur anjing, itu luar biasa. Dan tidak ada yang bisa mematikan virus dan bakteri di liur anjing kecuali tanah. Masya Allah. Kecuali apa? Tanah. Bayangkan di sini 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah bersabda begitu. Sekarang baru ketemu, ya. Bahkan deterjen sekuat apapun, sabun sehebat apapun tidak mampu membunuh bakteri yang dikandung oleh air liur apa? Anjing. Itu pernyataan orang-orang barat, ya. Pernyataan orang-orang kafir tentang benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa sekarang? Ya? Yang keenam, ya. Sebelum yang keenam masih yang kelima. Jadi ini nggak bisa dikiaskan. Ini hanya berlaku, jumlah 7 ini hanya berlaku pada liur anjing, ya, cara bersihkannya 7 kali. Adapun wa amma baqiyatun najasat, adapun najis-najis yang lainnya, maka fal wajibu fiha ghuslatun wahidah. Cara mensucikannya cukup 1 kali cucian saja, dengan syarat tentu sudah hilang asar atau bekas najisnya. Tapi kalau belum hilang, boleh 2, ya, boleh juga 3, boleh 4, bahkan boleh lebih dari 7 kalau memang tidak hilang-hilang. Artinya sampai bersih. Dan ini sama saja apakah mengenai permukaan lantai atau tanah atau baju atau karpet atau alas yang lainnya, ya. Ini kalau najisnya bukan air liur anjing, maka cukup 1 kali saja. Yang keenam, nah ini baru yang keenam, bahwasannya nassan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-wulugh li'annahu huwal ghalib. Ya. Id innal kalba la yaj'alu baulahu aw raji'ahu fil awani. Nabi kan bersabda apabila anjing menjilat, ya, minum di salah satu bejana. Ini juga sama, masuk kaidah kharaja makhrajal ghalib, umumnya begitu. Ya. Karena anjing itu jarang yang menyengaja kencing di bejana atau buang air besar di bejana, ya. Di bejana itu kalau minum, ya. Itu siapa yang mainan itu? Di luar, ya. Coba ditutup ya. Iya, jadi Nabi bilang kencing di bejana itu karena umumnya begitu. Karena dan Nabi tidak perlu bersabda apabila kencing anjing di bejana kalian, apabila BAB anjing di bejana kalian. Nggak perlu, karena yang di bejana itu minum, ya. Wa ma kharaja makhrajal ghalib fala mafhuma lahu fatakunu najasatul kalbi ammatan li jami'i badanihi. Dan ini umum, ya, apapun yang keluar dari tubuh atau badan anjing itu adalah najis, ya, baik liur, air kencingnya atau pupnya, itu wajib tughassalu bihadhihi sifatil madhkurah, wajib dicuci dengan tata cara yang disebutkan dalam hadis, yaitu 7 kali, ulahunna biturab,
Yang pertamanya pakai tanah. Yang ketujuh, cuma yang ke-8 ya, ini yang ketujuh sekarang. Al-hadithu nassun fi wujubit tathhiri biturabi ma'al ma. Hadis ini merupakan nas wajibnya mensucikan najis anjing dicampur pakai tanah yang pertamanya. Atau tadi yang terakhir dikasih tanah. Ini menunjukkan li khubthi najasatil kalb, menunjukkan sangat buruknya najis anjing itu. Anjing itu najis ya, tapi ada sifat baik pada dirinya apa coba? Ada yang tahu di antara antum? Sampai-sampai dikenal dari zaman jahiliyah sampai zaman sahabat, sifat anjing. Bahkan ada satu qabilah Banil Kalb, ya. Apa satu sifat yang paling bagus dari anjing itu apa? Kesetiaan. Sampai disebut wafaul kalb, itu peribahasa Arab ya. Setianya seekor apa? Anjing. Bahkan dikatakan juga oleh sebagian ahli tafsir bahwa ada anjing yang masuk surga. Anjingnya siapa? Kalbu ashabil kahfi, ya. Nah itu. Jadi maksudnya ini hewan juga ciptaan Allah, tapi memang najis begitu ya. Tapi ada sisi lain yang positif yang bisa diambil. Tapi secara zatnya najis ya begitu. Jadi kita harus hati-hati. Yang ke berapa tadi? 7 ya. Bahwa hadis ini merupakan nas wajibnya mensucikan liur anjing dan yang keluar dari badannya dengan campuran tanah. Ya, di awal. Ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah, karena betapa jeleknya dan betapa parahnya najis anjing. Nah, di sini caranya karena tidak diperinci oleh Nabi, maka ulama mengatakan wala farqa baina an yakhlital ma'a biturab, tidak ada bedanya caranya ya, mau dicampurkan dengan tanah, air tersebut dicampurkan dengan tanah di awal hatta yatakaddarul ma, sampai berarti airnya itu butak ya, yatakaddar itu keruh dengan tanah atau pasir itu, atau yusabbul ma'u ala turab, atau caranya itu bejana ditanahin dulu kemudian baru dikucuri air dan digosok-gosok. Itu cara teknis, tidak masalah, mau yang mana saja bebas. Dan hukum asalnya wala yaqumu ghairu turab, tidak bisa digantikan oleh materi apapun selain tanah. Ini hukum asalnya. Jadi misalkan kalau asnan itu deterjen atau bahan kimia yang untuk membersihkan. Wasabun, sabun, ya, ini nggak bisa menggantikan apa? Tanah. Ini hukum asalnya. Dan ternyata setelah dicek tadi oleh para ilmuwan, memang tidak membunuh bakteri yang ada pada apa? Air liur itu. Tapi ulama memberikan keterangan illa idza ta'adzar, kecuali kalau di satu tempat tidak ada tanah. Ini mustahil ya. Tempat mana nggak ada tanah? Ya misalkan, iya, banyak tanah di mana-mana ya. Yang nggak ada itu uang untuk beli tanah ya. Kalau tanah membanyak. Nah itu yang ketujuh. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah tadi sebetulnya sudah kita singgung sedikit, yaitu tentang mensucikan dengan tanahnya itu di yang pertama apa yang terakhir. Ini haditsul bab ala aujuhin muta'addidah, banyak ya hadis-hadis yang redaksinya beda-beda. Ada yang ulahunna biturab, dan hadis Abdullah bin Mughaffal wa afiru thaminata biturab. Ya, tapi tadi sudah kita singgung sedikit ya bahwa ada khilaf, dan lebih aulanya, lebih rajihnya itu adalah ulahunna biturab. Kenapa? Secara logika juga tadi sudah kita jelaskan, kalau kita cuci
dengan tanah di awalnya itu lebih baik, karena makin bersih, yang kedua sampai ketujuhnya itu makin membersihkan. Tapi kalau justru kita jadikan tanahnya yang terakhir, yang ke-8 bahkan terpisah sendiri, ini justru bikhilafi ma law kana fis sabi'ati fa innahu yahtaju ila ghuslatin ukhra. Nanti kita butuh mencuci lagi karena masih ada tanahnya. Nah, itu saja ya 8 faidah ilmiah atau fiqhiyah juga yang bisa dipetik dari hadis Abu Hurairah maupun hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhuma tentang tata cara atau sifat mensucikan wadah dan yang sejenisnya dari liur anjing atau selain liur anjing ya, seperti air kencingnya ataupun keringatnya ataupun apalagi ya buang air besarnya. Nah, itu ya yang bisa kita bahas. Adapun hadis berikutnya itu sudah mulai pembahasan yang lain ya, walaupun masih di kitab Thaharah, tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti akan kita bawakan hadis-hadis tentang wudu ya, baik itu hadis Utsman dari Humran Maula Utsman ataupun hadis yang setelahnya juga masih berkaitan dengan sifat wudu Nabi dari ya Yahya Al-Muzani. Jadi untuk pembahasan berikutnya tidak sekarang tentang wudu karena cukup panjang. Dan juga dibahas oleh Ustaz di sini ya, Ustaz Abdurrahman Siddiq. Tiap malam apa itu ya? Antum bisa ikuti pembahasan kutaib ringkas tentang wudu kalau tidak salah ya. Beliau membahas tentang wudu Nabi SAW. Tapi secara detail dari ilmu hadis ya, dari kitab ulama yang besar Umdatul Ahkam ya, insyaallah nanti kita bahas juga biidnillahi ta'ala. Sampai situ ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.